Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita telah menyaksikan penampilan-penampilan dari peserta solo vokal competition 2025. Dan saat ini di samping saya adalah dua dewan juri. Yang pertama ada Mbak Keke dan juga ada Mas Supali yang akan menyampaikan beberapa mungkin masukan atau kritikan kepada peserta-peserta. Ya, baik Mas, mungkin dari segi perlombaan, dari siswa-siswa yang mengikuti lomba ini tuh sebaiknya memilihnya itu genrenya sesuai dengan apa. Misal dia apakah salah pemilihan jenis lagu atau teknik yang dibawakan, apakah ada yang mungkin harus dibenahi gitu. Baik, silakan mungkin dari Mas Supali dulu. Oke, baik. Terkait untuk materi lagu ya. Jadi panitia sudah memilihkan, di situ sudah tertera ada beberapa lagu ya. Nah, jadi peserta akan memilih dari sekian lagu tersebut salah satu nanti akan dibawakan, dan juga peserta harus bisa menyesuaikan. Nah, maksudnya menyesuaikan di sini itu bisa nggak membawakan lagu tersebut dengan karakternya dia gitu, dan juga otomatis harus bisa menguasai lagu tersebut. Jangan sampai peserta itu ada yang nggak hafal liriknya, atau misalnya ada yang nggak hafal bagian lagunya begitu ya. Jadi harus sudah tahu itu, karena itu termasuk salah satu ke dalam penilaian materi vokal, itu penguasaan materi gitu ya. Jadi itu masuk ke sana. Jadi jangan sampai peserta memilih lagu yang kurang tepat gitu. Jadi harus berdasarkan kemampuannya, itu kalau dari saya. Oke, jadi menurut Mas Supali, jadi saya menangkapnya bahwa peserta-peserta ini harus pintar-pintar memilih dan memilah ya antara lagu yang mau dibawakan sesuai nggak dengan kriteria suara dia, sesuai nggak dengan kriteria yang mau dibawakan gitu. Dan untuk Mbak Keke mungkin dari persiapan peserta yang mungkin perlu dibenahi itu seperti apa Mbak? Mungkin dari segi panggung atau dari segi ekspresi wajah atau dari kostum barangkali ada yang mau disampaikan? Iya, baik ya. Kalau untuk penampilan peserta pada hari ini sebenarnya sudah bagus ya. Cuma ada beberapa yang lebih ditingkatkan lagi, khususnya kalau mungkin ke depan mereka ketika ingin ikut lomba lagi ya, yang harus diperhatikan terutama itu penguasaan panggung. Soalnya tadi banyak saya lihat masih banyak yang canggung ya Ya, sepertinya. benar, benar Masih sekali. banyak yang canggung, mungkin malu atau pertama kali ya ikut Betul. lomba, jadinya mungkin sering-sering berlatih di depan cermin kayaknya ya, sambil berlatih lagunya tapi juga sambil berlatih gayanya juga, penghayatan terutama. Jadi kita tidak ada tatapan kosong pada saat nyanyi. Jadi lagu yang kita bawakan itu serasa hidup gitu. Karena apa yang kita bawakan ngena di hati kita gitu. Jadi tidak hanya serta-merta nyanyi aja, tapi kita juga mendapatkan nyawa dari lagu itu. Ya, jadi perlu ditingkatkan lagi nanti apabila peserta yang hari ini mengikuti lomba, mungkin kalau suatu saat ke depan nanti ikut lomba dimanapun, nah yang diperhatikan juga selain vokal, apa tadi namanya? Aksi panggung ya? Ya, Iya, penghayatan. penampilannya ya. Iya, betul sekali. Mungkin juga pengaruh ke ruangan begitu ya. Ruangan iya. Nervous mungkin ya. Iya, Nah, nervous, itu dan juga mungkin karena ber-AC harus menyesuaikan begitu ya. Iya, Karena mungkin dingin. deg juga itu juga harus menyesuaikan. Kadang-kadang gitu Betul. mungkin dia belum sarapan, tampil kemudian di tempat yang ber-AC kan juga mempengaruhi suara juga Iya, gitu benar. ya. Iya, Ya. betul. Terus kalau dari segi kostum gitu apakah juga mempengaruhi Mbak Keke? Oh iya, dari segi kostum ya, mungkin namanya kita perform itu juga pasti ada nilai plusnya dari dewan juri pasti. Jadi bagaimanapun nanti kita membawakan lagu selain dari vokal, penjiwaan, penampilan dari kostum yang kita pakai pun kita juga perlu perhatikan ya. Mungkin disesuaikan dengan karakter lagunya juga seperti itu. Bagaimana kita menempatkan diri sajalah. Misalkan kalau kita ikut ajang lomba dangdut,
Nah, pasti kostum yang kita pakai yang harus bagaimana. Nah, betul. Ya, lagu pop kita menyesuaikannya bagaimana. Seperti itu. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita itu kalau misal mau mengikuti suatu audisi, kita juga harus melihat kondisi audisinya itu kita mau membawakan kostum seperti apa, Iya, kita betul. mau mengenakan dari atas sampai bawah itu gimana Iya, Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi kita harus juga melihat apakah yang kita pakai saat audisi itu bisa menunjang penilaian atau bahkan bisa mengurangi segi dari penilaian itu. Iya, Bener betul. gitu ya, Mbak? Ya. Betul. Terus untuk dari sistem perlombaan, apakah peserta ini sudah dikatakan siap untuk mengikuti lomba, ataukah mungkin di next event dari kita kalau peserta tersebut mengikutinya lagi mungkin ada beberapa koreksikah yang perlu dibenahi dari segi mereka pembawaannya gimana atau gimana gitu. Sebenarnya saya yakin peserta di sini tadi itu sudah siap, tapi mungkin yang perlu sangat disiapkan lagi itu mentalnya. Karena biasanya sesiap-siapnya kita kalau mau ikut perlombaan itu kalau ketemu dengan saingan itu pasti mentalnya agak, aduh gimana ya, ini kok bagus kayaknya. Nah, itu pasti sangat pengaruh sekali. Ya, jadi yang pertama itu mentalnya disiapkan, tidak usah takut, percaya diri sendiri saja, jadi diri sendiri, jadi diri sendiri yang berkarakter. Tidak usah terpengaruh orang lain, terserah orang lain mau bagaimana lah karakternya seperti apa, yang penting kita menjadi diri kita sendiri. Sesuai dengan apa yang kita latih sehari-hari, seperti itu aja. Iya, berarti di sini kita harus benar-benar siap ya, Mbak Betul, Mas. Kalau misal siap. kita harus mengikuti lomba ini, jadi dari diri kita, dari Betul. hati kita juga harus siap gitu Siap, ya. betul. Nah, jadi begitu teman-teman, kalau misal kita mengikuti perlombaan, hal yang paling harus kita jaga atau kita latih selama hari-hari itu adalah mental ya. Mentalnya, betul. Mental. Dan juga kita harus rutin berlatih. Iya. Karena kalau kita tidak berlatih mungkin bakal ada satu atau beberapa nada yang bakal keseleo atau gimana. Soalnya kalau dari sistem lomba saya lihat tadi ini banyak loh yang baru masuk SMP kelas 1 loh, Mbak. Iya, betul. Iya, kelas 1 Hebat SMP. banget kelas 7 ya, Iya. sudah berani. Iya. Nah, jadi untuk next event, kalian yang baru masuk SMP jangan ragu-ragu untuk ikuti lomba ini. Daftar saja, ikuti saja. Kita bakal menyeleksi kalian dengan seksama, dengan penilaian-penilaian yang mesti kita nilai gitu. Nah, baik, setelah ini kita akan membacakan beberapa Kriteria. berita acara ya Mbak ya, berita acara tentang agenda acara pada hari ini. Baik, sekian dari saya, mungkin ada tambahan lagi Mbak, Mas? Sudah cukup itu saja. Mungkin sedikit dari Oh, ada saya. lagi. Heeh. Ya, silakan. Jadi untuk seluruh peserta tadi memang semuanya sudah baik gitu ya, penampilannya sudah baik sekali. Cuman memang kalau saya lihat tadi memang banyak sekali peserta yang punya karakter gitu ya. Beberapa juga ada punya karakter. Jadi ada yang dia itu sebenarnya genrenya cocok di dangdut gitu ya. Ada juga tadi yang di rock gitu. Tapi mungkin karena dia mungkin salah pemilihan materi, kembali lagi ke tadi ya, salah pemilihan materi, akhirnya jadi kurang pas gitu. Atau paling enggak kalau misalnya memilih materi lagu tersebut, jadi musiknya juga harus disesuaikan sama jenis karakter suaranya gitu. Nah kalau dia misalnya penyanyi rock, jadi harus musiknya itu yang harus yang rock gitu. Kalau misalnya dia dangdut, ya silakan harus dangdut. Tapi karena ini lombanya itu pop gitu ya, jadi ya semuanya harus menyesuaikan. Kalau ada lagu yang pilihannya rock, ya harus rock begitu. Ya mungkin dari saya itu. Ya, mungkin dari Mbak Kaka ada tambahan lagi? Sudah cukup. Sudah. Itu saja. Baik, saya akhiri ya untuk sesi bincang-bincang kali ini. Setelah ini kita akan menyaksikan pembacaan berita acara dan juga pastinya kalian penasaran kan siapa saja yang bakal lolos di top 3 lomba vokal kali ini ya. Baik, sampai jumpa di next event bersama saya Rian David Nugroho.
Selamat jumpa kembali. Baik, berita acara Solo Vokal Competition Skarida Festival Volume 4 2025. Tanggal 17 Februari 2025. Pada hari ini, Senin 17 Februari 2025, bertempat di Studio Musik SMK Krian 2, telah dilaksanakan solo vokal kompetisi tingkat SMP atau MTS dalam rangka Skarida Festival Volume 4. Dewan juri terdiri dari Bapak Supali Gunarno dan saya, Ibu Rizky Tri Ayu Puspita, setelah meneliti dan mempertimbangkan penampilan semua peserta solo vokal kompetisi tingkat SMP atau MTS. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Materi vokal sebanyak 30%, teknik vokal 50%, dan penampilan 20%. Waktu pelaksanaan pukul 7 sampai dengan selesai. Hasil lomba setelah melalui penilaian dari tim juri, pemenang lomba adalah sebagai berikut. Untuk juara 3 diperoleh dari SMP Negeri 1 Gempol atas nama Kanaya Isma Nagari. Juara 2 diperoleh dari SMP Negeri 1 Gondang Wetan Pasuruan atas nama Hilda Fakira Fairus. Juara 1 atau juara utama yang kita tunggu-tunggu diperoleh dari SMP Negeri 2 Tulangan atas nama Kalista Evangelia Damayante. Penutupan acara lomba solo vokal ini berjalan dengan lancar dan penuh antusias dari peserta dan pendamping. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, termasuk panitia, peserta, juri, dan pihak terkait lainnya. Demikian surat berita acara ini dibuat dengan keputusan Dewan Juri dan tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Baik, itu tadi pembacaan 3 nominasi juara dan saya mengucapkan selamat bagi pemenang lomba solo vokal kali ini ya. Dan kalian para pemenang pastinya nanti akan ada kesempatan buat menampilkan 1 kali penampilan lagi dalam acara puncak ya. Acara puncaknya nanti ada pada tanggal 22 Februari 2025. Nah, mungkin dari peserta-peserta lomba yang telah menang tadi bisa mempersiapkan penampilannya lebih baik lagi dari segi kostum, dari segi panggung, dan juga segi olah vokalnya ya. Baik, dari saya mungkin cukup sekian saja. Sampai jumpa pada next event Skarida Festival 2026 atau di next agenda berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya dari peserta-peserta dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.